Sebagai desainer atau creative director dari sebuah social enterprise, proses desain produknya sangat berbeda. Waktu pembuatannya itu kita memikirkan kesejahteraan dari penenun, penjahit, semua tangan yang bekerja di antara dari awal sampai akhir. Itu sebuah tantangan, tapi itu value yang kita terapkan dari awalnya. Tiap tahun tiap koleksi kita mulai dengan menetapkan koleksi warna. Koleksi warna itu kita ambil dari alam atau budaya setempat, misalnya budaya dari Toraja, Mamasa, Adonara atau Lembata. Dan warna pun kita tidak menggunakan Pantone nomor berapa gitu, itu tidak. Jadi misalnya warna yang kita pilih untuk Soleoha itu ada seperti abu-abu, itu dari bekas kayu-kayu yang terbakar. Warna yang kuning pudar itu warna dari alang-alang yang kering. Jadi kita kembali dengan bahasa dan budaya yang dipakai oleh penenun dan penjahit dan pekerja-pekerja yang lain. Setelah ditentukan warnanya, kita bekerja sama dengan pengusaha perempuan di Pekalongan. Benangnya kemudian dicelup. Dicelupnya juga secara manual, jadi bukan dalam jumlah yang besar dan dengan sesuai dengan tema warna yang kita pilih. Dari situ dikirim ke penenun yang kemudian ditenun sesuai dengan warna yang ada, tapi dari pihak kreatif tim kita tidak pernah menentukan ini garisnya yang warna ini harus segini. Yang kita berikan adalah ini adalah 12 warna. Terserah penenun bagaimana kombinasinya, karena mereka sendiri mempunyai formula dan standard of beauty. Jadi mereka sendiri itu juga adalah artis dan mereka itu adalah artisan. Yang agak dirubah sedikit adalah pengertian tentang warna. Karena warna yang mereka biasa pakai adalah warna-warna adat yang secara untuk fashion, global fashion itu mungkin tidak begitu laku. Jadi kita memberikan pelatihan tentang kombinasi warna, the primary color, secondary color, tertiary color, yang kita sesuaikan juga pengajarannya dengan pengertian mereka melihatnya. Setelah itu mereka menenun sendiri, yang mungkin awalnya agak tersendat karena harus menyelaraskan standar keindahan itu. Kemudian dari situ dikirim ke penjahit. Waktu sampai penjahit kita juga tanya, kalian bisanya menjahit apa? Jadi ada limitasi, ada juga kekuatan, karena the sense of beauty-nya akan berbeda. Dan dari desain sebetulnya dengan mungkin kemampuan menjahit yang terbatas, itu membuat kita harus kreatif. Modelnya tuh harus sangat sederhana, tapi bisa dipakai untuk orang kebanyakan, karena yang kita inginkan dari Toraja Melo adalah produk kita dipakai dalam keseharian. Jadi seringkali dari tiap koleksi itu ada baju-baju yang multi size, jadi bisa multi size dan bisa dipakai untuk beberapa versi. Jadi tidak konsumtif membeli baju yang banyak, tapi juga mempertimbangkan skill dari penjahit-penjahit ini. Dari situ, selama perjalanan ini bagian yang finance, marketing, administrasi itu juga sudah berjalan untuk melihat ini sampai di mana dan bagaimana prosesnya. Karena yang marketing sudah harus mulai ancang-ancang ya, nanti ini menjualnya bagaimana. Setelah kita prototype selesai semua, biasanya kita bawa ke kantor pusat dan kita coba di antara kita gitu loh. Kita pakai dulu, baru setelah itu difinalkan.
Nah, ujungnya kan biasanya ada launching the new product ya. Nah, itu marketingnya udah harus lebih gencar. Nah, waktu launchingnya itu menjadi pesta bersama yang dimana semua itu berkumpul dan merayakan bersama proses yang panjang ini. Dan juga itu yang menjadi tantangan kalau mau bicara soal harga, karena dalam proses yang panjang ini perbedaannya dengan sebagai social enterprise adalah jadi kita menghargai kerja penenun dan lain-lain ini dengan upah yang layak. Jadi dan karena prosesnya panjang dan kita membayar mereka lebih tinggi, jadi ya harganya akhirnya di ujung ini lebih mahal seringkali lebih mahal dari produk-produk yang dibuat ratusan atau ribuan atau kemudian itu. Kalau slow fashion itu pembuatannya lama, tapi juga apakah kita juga bisa lihat slow fashion itu dari juga dipakainya lama gitu loh. Jadi it's not like dipakai berapa kali dibuang, yang dipakai buang yang akhirnya menjadi limbah. Kalau kita ngomong tentang kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual, tanpa ada economic security, itu sangat sulit untuk seorang, dalam hal ini adalah seorang perempuan, untuk meninggalkan atau mengganti lingkungan di mana dia berada mengalami kekerasan itu. Jadi dengan adanya akses bekerja dan dibayar dengan layak dan berpenghasilan, itu memungkinkan mereka untuk keluar dari tekanan-tekanan dan kekerasan-kekerasan itu. Cara pintas tuh nggak ada ya. Semua itu harus ditekuni. Relationship, kesinambungan hubungan itu harus dibina. Nggak ada jalan pintas tuh nggak ada. Jadi memang harus membuat waktu, harus diberi waktu. Kita tidak bisa datang terus merintah saya maunya begini atau begitu. Jadi memang hubungan kerjanya itu betul-betul bukan hubungan kerja saja, sudah dilandasi dengan hubungan hati lah kalau kita bilang. Okay.